Saudara, dulu ketika saya sedang berkuliah di Bandung, Bapak Gembala di tempat saya melayani pernah berkata kepada kami, bagi saya akan lebih senang memiliki 2 jemaat tapi pejuang daripada 2000 jemaat tapi pecundang. Seketika Pak Gembala mengatakan hal ini, bukan berarti dia bermaksud bahwa dia tidak ingin punya jemaat yang banyak, karena keinginan Tuhan agar seluruh dunia diselamatkan adalah final, dan itu cukup eksplisit, cukup jelas di seluruh Alkitab. Tapi pernyataan ini menunjukkan bahwa gembala saya memiliki satu paradigma, pola pikir atau perspektif sudut pandang bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantitas dalam hal menggembalakan. Azas inilah yang Tuhan pakai ketika kita membaca kepada kitab Bilangan. 36 pasal kitab ini, sebagaimana judul kitabnya, 2 pasal pertama itu menjelaskan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka melaksanakan satu sensus, mereka mengadakan satu penghitungan akan jumlah umat yang keluar dari tanah Mesir dan saat ini sedang ada di padang gurun. Bahkan di pasal yang ketiga nanti sudah mulai kepada peraturan-peraturan kembali, ada beberapa pembaharuan, ada beberapa penjelasan yang lebih praktis dan detail tentang apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab Keluaran, di Imamat, dan kitab Bilangan dijelaskan kembali oleh Musa sebagai wakil Allah di tengah-tengah umat saat itu. Tapi kasus ini berubah mulai dari pasal yang ke-12 nanti sampai kepada pasal yang ke-25, di mana kitab ini menjadi kitab yang paling menunjukkan betapa bangsa Israel menunjukkan watak mereka, karakter mereka yang sesungguhnya. Padang gurun bukan hanya menghukum bangsa Israel, tapi padang gurun mengeluarkan seperti air di dalam gelas yang ditekan dan keluar aslinya. Itulah yang menunjukkan bangsa Israel. Mulai dari pemberontakan Miriam dan Harun, sekalipun saudara Musa memberontak, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh besar di sana memberontak. Bahkan ada kisah 12 pengintai di mana 10 adalah orang pesimis dan 2 orang yang kita kenal, Yosua dan Kaleb, juga ada di sana. Kitab Bilangan adalah kitab yang durasi waktunya paling panjang dibandingkan 4 periode kitab yang dijalani Musa, mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Bilanganlah yang paling panjang. Di manakah kisah bangsa Israel 40 tahun di padang gurun? Di kitab Bilanganlah semua itu diceritakan, dijelaskan bagaimana Tuhan pada akhirnya melakukan satu pemurnian. Tuhan memberikan satu seleksi terhadap bangsa Israel. Kita bisa bayangkan 600.000 laki-laki, atau kalau digambarkan dihitung dengan perempuan dan anak-anak saat itu, 2 jutaan bangsa Israel yang diselamatkan hanya 2 orang. Kalau kita melihat pada kasus yang final sampai kepada nanti di tanah perjanjian, sekitar begitu banyak, mayoritas hanya 2, Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri pun nanti di kitab berikutnya, di kitab Ulangan, akan dijelaskan bagaimana pada akhirnya pun dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan, Tuhan harus kembali melaksanakan apa yang pernah dia lakukan ketika dia melaksanakan air bah di zaman Nuh, di mana dia hanya menyelamatkan 8 orang atau 1 keluarga dan memusnahkan seluruh dunia. Dan kali ini Tuhan pun diberikan kepada keputusan yang sulit itu, tapi mau tidak mau Tuhan ambil keputusan, karena bagi Tuhan lebih bagus dengan 2 tokoh, Yosua dan Kaleb, sampai ke tanah perjanjian dan generasi-generasi berikutnya, daripada membawa seluruh bangsa itu tapi dengan karakter yang tidak tepat di dalam Tuhan. Itu mungkin yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini seperti padang gurun perjalanan kehidupan kita. Biarlah kiranya kita yang mengawali dengan menerima janji Tuhan, kita tidak berakhir seperti tokoh-tokoh yang hilang, yang dipatok ular, yang mati di perjalanan. Tapi pertahankan imanmu kepada Tuhan, sehingga kita bisa muncul sebagai orang yang berkualitas, menambah bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah jadi orang Kristen yang berkualitas untuk kemuliaan Tuhan. Shalom.